Pinkrank TV. Her setap senin ve kamis insyaallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita melanjutkan saudaraku sekalian kitab Syarhus Sunnah Al-Imam Al-Barbahari. Lalu beliau berkata, wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Beliau mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Ini sebetulnya berasal dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Bid'ah ya akhi, secara bahasa ya adalah segala sesuatu yang baru ada yang sebelumnya tidak ada. Adapun secara istilah berbeda dengan makna secara bahasa. Ingat, bedakan makna bid'ah secara bahasa dengan bid'ah secara istilah. Secara bahasa, semua yang baru ada di zaman sekarang disebut bid'ah, betul. Pesawat bid'ah, ya, HP bid'ah, betul. Tapi itu secara bahasa saja. Adapun secara istilah syariat, apakah itu termasuk bid'ah? Tidak. Karena bid'ah secara istilah syariat itu hanya dalam masalah-masalah agama dan ibadah saja. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah ketika mendefinisikan bid'ah, beliau berkata, kata beliau, ibaratun an tariqatin fid dini mukhtara'ah tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillahi subhanahu. Ungkapan tentang tata cara dalam agama yang dibuat-buat dan menyerupai syariat. Beliau di sini memfokuskan bid'ah secara syariat khusus dalam masalah agama. Adapun dalam masalah dunia, akhi, pada asalnya halal. Demikian Allah yang mengatakan. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 29, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan untukmu apa yang ada di bumi ini semuanya. Berarti itu menunjukkan semua yang ada di bumi pada asalnya halal untuk kita. Tidak boleh kita haramkan kecuali dengan dalil. Maka pada asalnya masalah dunia tidak ada yang bid'ah, saudaraku sekalian. Tapi masalah agama, karena agama milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Allah yang mengatakan, ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah milik Allah lah agama yang murni ini. Agama yang murni ini milik Allah. Karena agama ini milik Allah, berarti tidak boleh seorang pun membuat syariat dalam agama kecuali dengan izin Allah. Maka dari itulah Allah mencerca kaum musyrikin yang membuat-buat bid'ah dalam agama. Allah berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka dari agama ini apa-apa yang Allah tidak izinkan? Subhanallah. Siapapun yang membuat ibadah, siapapun yang berbicara tentang masalah agama, din, harus berasal daripada yang punyanya, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya akhal Islam, tidak boleh seseorang membuat ibadah sesuai yang dia pandang baik. Tidak boleh ia membuat sesuatu syariat sesuai yang ia pandang baik, tidak. Karena yang kita pandang baik belum tentu baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau mengatakan setiap bid'ah sesat. Ya, bid'ah secara istilah maksudnya. Naam ya akhal Islam, karena agama kita sudah sempurna. Rasulullah sudah menyampaikan semua kebaikan. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata apa? Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yuqarribukum ilan nar wa yubaidukum minan nar illa waqad bayyanahu lakum. Tidak tersisa sedikit pun, kata beliau, sesuatu yang mendekatkan kita ke surga atau menjauhkan kita dari neraka kecuali Rasulullah sudah menjelaskannya kepada kita. Naam, Rasulullah sudah menjelaskan semuanya kepada kita. Agama kita sudah sempurna, saudaraku. Allah mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Maka saudaraku sekalian, masalah agama ya akhi, semua harus berdasarkan dalil. Dalil yang ditunjukkan oleh syariat tentunya. Berupa Al-Quran, berupa hadis, berupa ijma'. Kalau tidak ada tiga ini, maka qiyas.
Ya tentunya kias yang sahih, kias yang benar. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Maka sesuatu yang tidak berdasarkan kepada Al-Quran, tidak pula hadis, tidak pula ijma' para ulama, tidak pula kias yang sahih, maka sungguh ini adalah merupakan bid'ah dalam agama. Dan beliau tegas mengatakan setiap bid'ah itu sesat. Bid'ah tidak dibagi-bagi menjadi sesat dan tidak sesat, tidak. Karena kata kullu dalam bahasa Arab, akhi, semua ahli bahasa Arab bersepakat bahwa kullu itu min alfadhil umum, termasuk lafaz umum. Semua ulama Ahlussunnah ulama usul fikih bersepakat bahwa kullu itu min alfadhil umum, maknanya umum, tidak boleh dikhususkan kecuali dengan dalil. Maka tidak ada yang mengkhususkan dalil. Kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat, saudaraku. Maka kewajiban kita jauhi bid'ah, ambil sunnah. Buat apa kita sibukkan diri kita dengan perkara yang bid'ah? Bukankah sunnah Rasul masih sangat banyak? Yang ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih juga sangat banyak. Mengapa kita harus menyibukkan diri dengan perkara yang bid'ah dalam agama, saudaraku sekalian? Oh wallahi ya akhi, ya sesungguhnya orang yang berbuat bid'ah dalam agama itu berat di mata Allah. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, Inna Allah hajabat taubah an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atah. Kata Rasulullah SAW, apa? Allah menghalangi taubat dari setiap pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan kebid'ahan. Ya Allah, bukankah meninggalkan kebid'ahan itu menjaga kemurnian Islam? Ya, betul. Bukankah menjauhi bid'ah itu adalah hakikatnya mendatangkan kemudahan untuk Islam? Ya, betul. Karena hakikat bid'ah itu menyusahkan, saudaraku sekalian. Tapi ketika ya akhwal Islam, seseorang beribadah kepada Allah dengan hawa nafsu, dengan selera, dengan pendapat-pendapat manusia, bukan dengan dalil, maka muncul dia berbagai macam kebid'ahan. Ketika saudaraku sekalian kita beribadah kepada Allah, berbicara tentang agama hanya sebatas dengan ra'yu saja, berapa banyak kebid'ahan yang muncul ya akhi. Maka cukupkan diri dengan sunnah Rasul, cukupkan diri dengan apa yang ditunjukkan oleh dalil. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.